Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nardo dari kelas MBS 2G, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke definisi Al-Quran. Secara etimologi atau bahasa, Al-Quran dari bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna alaina jum'ahu wa qur'anahu fa isa qur'anahu fatabihi qur'anahu." Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Itu Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-8. Adapun pengertiannya secara istilah Islam, Al-Quran ialah kitabullah yang berarti firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mujizat. Sebagaimana para ulama menyebutkan definisi Quran yang mendekati maknanya dan membedakannya dari yang lain dengan menyebutkannya bahwa Al-Qur'ana hawa kalamullah man shala ala mahamda alaihi salam malak budu bakyawatihi. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah SWT dengan menyerahkan kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, dan bagi yang membacanya mendapatkan pahala dan dari Allah SWT layaknya ibadah. Berikutnya nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama itu Alkitab. Alkitab Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, inilah kitab yang tidak ada keraguannya padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dan yang kedua Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dan Al-Furqan Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1 yang artinya, maka suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surah Al-Furqan ayat 1. Dan yang ketiga At-Tansil. At-Tansil artinya yang diturunkan. Nama At-Tansil Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Quran Asy-Syu'ara ayat 192. Dan yang keempat At-Zikru. At-Zikru artinya pemberi peringatan. Nama At-Zikru Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hijrah ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kami benar-benar memilih arahannya. Quran Al-Hijrah ayat 9. Dan yang kelima Al-Qaul. Al-Qaul artinya perkataan. Nama Al-Qaul Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 51 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini Al-Quran kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. Quran surah Al-Qasas ayat 51. Dan selanjutnya kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran memiliki tempat yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama, sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan fungsi Al-Quran sendiri sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia yang ada di bumi alam semesta. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan dari Al-Quran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.